Halo, Good Coder Indonesia. Selamat datang di channel Coach Sandi bersama saya Nguyen Kai. Kita akan belajar tentang tanda tangan digital berbasiskan blockchain. Jadi blockchain ini sudah banyak digunakan di Indonesia ya, khususnya untuk menggunakan Bitcoin. Tapi di sini kita tidak menggunakan Bitcoin untuk menggunakan tanda tangan digital. Kalau biasanya kita menggunakan tanda tangan digital, menggunakan sertifikat elektronik yang bersifat centralized, terpusat di Certificate Authority atau CA. Kalau kita menggunakan blockchain, proses tanda tangan digital dan verifikasinya itu bersifat decentralized. Jadi yang bisa memverifikasi itu dapat dilakukan secara terpisah-pisah, terdistribusi atau decentralized. Oke, yang pertama kali yang kita butuhkan untuk bisa melakukan tanda tangan digital berbasis blockchain adalah MetaMask. MetaMask ini harus diinstal di browser masing-masing karena sifatnya berupa plugin. Yang pertama kita masuk ke situsnya metamask.io. Nah, di sini kita bisa tinggal download saja. Ini klik download now. Nah, di sini kita ada pilihan apakah mau diinstal di Chrome, di iOS atau Android. Nah, karena kita di sini menggunakan browser Chrome, maka kita menginstal MetaMask plugin ini di Google Chrome. Kalau misalkan teman-teman semua menggunakan browser lain, misalkan pakai Firefox, Brave dan Edge, nanti ada pilihan untuk menginstal di plugin browser yang kita gunakan. Oke, kita langsung aja install MetaMask for Chrome. Klik di sini. Oke, di sini kalau mau melihat penggunaan MetaMask bisa ditonton di YouTube-nya. What is MetaMask? Nah, di sini banyak sekali informasinya. Kita tinggal add to Chrome. Kita akan melakukan instalasi plugin MetaMask di browser Chrome. Di sini ada pilihan, tinggal tambahkan ekstensi. Sambil menunggu selesai di download, bisa juga melihat overview dari plugin MetaMask. Nah, kalau kita membuat akun di MetaMask ini, bisa juga kita gunakan untuk menyimpan mata uang kripto. Kalau punya, bisa juga digunakan untuk kirim-terima uang kripto. Oke, di sini sudah berhasil kita install MetaMask-nya. Otomatis dia akan mengaktifkan mengaktifkan MetaMask. Ini sudah selesai ya. Kita selesai, kita tutup. Ini juga kita tutup. Oke. Di sini kita sudah berhasil menginstal MetaMask. Selanjutnya kita lakukan inisialisasi dan kita buat akun untuk MetaMask. Yang dapat informasinya bahwa menghubungkan Anda ke Ethereum dan web terdesentralisasi. Wah, kita sambut. Jadi nanti kita menggunakan platform blockchain Ethereum. Klik persiapan di sini. Kalau misalkan teman-teman semua sudah punya wallet dompet digital MetaMask dengan platform Ethereum, bisa langsung import di sini. Tapi kalau kita belum punya, kita buat ya. Kita buat dompet digital dulu untuk Bitcoin-nya. Nah, di sini kalau mau baca-baca bahwa MetaMask ini ingin mengumpulkan data penggunaan. Nah, kalau teman-teman semua mau mengizinkan, pasti mau ya. Karena untuk kalau tidak disetujui ya kita tidak bisa menggunakan MetaMask soalnya. Saya setuju. Klik saya setuju di sini. Kemudian diminta untuk membuat password atau kata sandi. Silakan buat passwordnya yang kompleks ya. Ini passwordnya saya. Oke.
pastikan bahwa password yang kita gunakan adalah kombinasi dari huruf, angka, karakter-karakter unik lainnya, sehingga bisa lebih aman. Oke, kita cek setelah membaca dan menyetujui syarat penggunaan. Kalau membaca silahkan klik di sini, kalau tidak langsung klik buat. Kita tunggu. Nah, di sini ada penjelasan untuk mengamankan dompet digital kita. Kalau mau melihat lebih detail bagaimana cara penggunaan dan mengamankan dompet digital, bisa melihat di sini. Intinya nanti kita akan diminta untuk membuat frasa pemulihan yang menyimpan kunci induk atau master key. Klik saja berikutnya. Nah, di sini ada secret recovery phrase yang harus kita ingat untuk bisa digunakan ketika kita lupa terhadap akun dompet kita, akun Ethereum. Kalau sudah siap, klik di sini untuk melihat secret recovery phrase. Ini silakan disimpan atau difoto. Kalau saya biasanya saya foto. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan phrase tadi yang sudah dibuatkan. Silakan masukkan dengan urutan yang benar. Nah, seperti ini, masukkan. Kenapa kita perlu membuat ini? Karena ini dompet, jadi yang perlu diamankan. Kalau dompet kita diambil orang, tahu cara bukanya, ya habislah kita uangnya. Oke, ini sudah semua. Sudah kita klik semuanya, baru klik konfirmasikan. Selamat, Anda lulus ujian. Ya, artinya kita sudah berhasil membuat akun untuk Bitcoin, Ethereum, atau bisa juga menjadi akun untuk platform blockchain Ethereum. Klik tombol semua selesai. Nah, ini adalah profil dari akun kita yang bisa digunakan untuk transaksi mata uang kripto. Jadi bisa kita gunakan untuk transaksi mata uang kripto dan bisa juga digunakan untuk membuat tanda tangan digital berbasis blockchain. Kalau mau lihat-lihat seperti ini, detail akun. Kalau mau ingin dicek, klik di sini. Masih 0 ya. Silakan kalau teman-teman semua mau mengirimkan mata uang kriptonya, dikirimkan di sini, alamat saya di sini. Masih 0, miskin sekali ya. Jadi ya teman-teman, kalau mau mengirimkan mata uang kripto, mau donasi, silahkan kirimkan di sini. Ini adalah alamat dompet digital saya. Oke, situ. Untuk tahap ini kita sudah bisa membuat akun dompet digital blockchain dengan framework Ethereum. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita buka aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat tanda tangan digital berbasis blockchain dengan dukungan platform Ethereum. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah cryptonomika.net. Akses ke sini. Advanced tool for smart people. Jadi kalau kita gunakan Cryptonomika, kita termasuk orang yang smart. Gitu. Save aja di sini. Nah,
Ini kalau mau registrasi ke Cryptonomica silakan. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan pembuatan akun dompet digital, klik di sini ada salah satu fitur layanan Cryptonomica yaitu ETH Sign atau Ethereum Sign. Nah, di sini ada keterangan bahwa terjadi error koneksi terhadap Ethereum network. Kenapa? Karena ada konfigurasi yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, kita buat dulu konfigurasinya. Kalau lihat di sini kan, ini ada Ethereum. Kita gunakan Ethereum mainnet. Kita ubah dulu menjadi jaringan uji Ropsten. Oke, seperti itu. Nah, ini setelah kita buat, ini ada koneksi karena kita sudah login dengan MetaMask. Ini ada koneksi ke sini. Kita klik berikutnya. Kemudian di sini ada informasi untuk menghubungkan akun. Klik hubungkan. Ini akan menghubungkan antara MetaMask akun kita dengan aplikasi ETH Sign punya Cryptonomica. Nah, setelah di sini kita bisa melakukan tanda tangan digital, baik itu berformat teks maupun file. Kita coba dulu yang teks ya. Nanti kita input misalkan jadwal reuni tanggal 20 Januari 2022 di Jakarta. Nah, kita udah isi sign test. Di sign test ini kemudian kita isi teksnya. Setelah kita isi, kita lihat dulu di sini ya. Saya lupa. Nah, di sini ada akun Ethereum atau kunci kita adalah 99, depannya 99, belakangnya 59. Ini yang harus kita ingat sebagai identitas kita di akun Ethereum atau di blockchain Ethereum. Nah, setelah kita isi, tinggal kita sign. Dari MetaMask akan meminta persetujuan untuk melakukan tanda tangan terhadap pesan yang kita inputkan. Nah, kalau sudah yakin ini akun yang kita gunakan untuk membuat tanda tangan digital pada pesan ini, klik tanda tangan. Setelah selesai, hasilnya adalah ini adalah teks yang ditandatangani. Kita bisa simpan filenya untuk bisa diverifikasi. Ini langsung disimpan di sini. Kemudian ini adalah tanda tangan digital yang sudah dibuat dari teks yang kita inputkan. Ini juga kita bisa simpan dalam bentuk file. Nah, ini sini. Oke. Selesai. Itu proses tanda tangan digital basis blockchain. Kemudian kita verifikasi. Kita coba verifikasi ya. Kita inputkan dulu file teksnya. Tadi ini disimpan di download. Nah, ini kita open. Nah, ini ya teksnya yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita inputkan tanda tangan digitalnya. Ini contoh tanda tangan digital ya, contohnya. Kalau kita coba verifikasi tanda tangan digital dengan teksnya akan menghasilkan informasi standby. Standby ini adalah identitas digital dari yang melakukan tanda tangan. Hasilnya di sini adalah 9C depannya, belakangnya 3F. Ini punya siapa nih? Sedangkan akun kita, akun
kita. Akun saya itu 99, depannya belakangnya 59. Jadi ini berbeda. Kalau karakter ini berbeda antara signed by dengan user ETH account detected, ini punya kita. Jadi yang ini adalah punya kita, punya saya maksudnya. Hasilnya berbeda dengan hasil verifikasi, berarti verifikasinya itu tidak valid. Jadi tanda tangan digital tidak valid. Jadi ini bukan dari saya. Ya kan begitu maksudnya. Nah, jadi untuk memverifikasinya antara teks input dengan tanda tangan digital itu harus berpasangan. Jadi kita buka di sini yang sudah kita download tadi. Ini kita copy, ya, kita copy, kemudian kita inputkan di sini, clear, kemudian kita inputkan. Nah, inilah tanda tangan yang berpasangan tadi. Kita verifikasi. Dan hasilnya adalah informasi signed by akunnya itu akan sama dengan akun dari yang nada tangan. Dalam hal ini saya ya, Nguyen Kai. Depannya 99 DC bla 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 bla, belakang 59, bawahnya juga sama 99 DC bla 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 59 sama, yang artinya bahwa verifikasinya benar atau verifikasinya itu valid. Yang berarti bahwa teks ini memang benar ditandatangani atau dibuat oleh Nguyen Kai. Simple ya. Nah, kalau kita coba untuk proses tanda tangan file, kita tinggal klik di sini ada pilihan send file. Kita bisa pilih file yang akan kita tanda tangani yang mana. Macam-macam. Ini tidak ada batasan file, jenis filenya, cuma batasan ukuran yaitu 2 MB. Tidak boleh lebih dari 2 MB. Kenapa? Ya karena gratis. Karena gratis. Jadi kita coba buat di sini yang sudah kita download dokumen-dokumen contoh saja. Nah, ini contohnya ya. Di Dropbox installer atau Bcode license ini saja. Bcode license ini kita buka ya, ini sifatnya MS Word. Kita coba tanda tangan license, keterangan license Bcode. Kemudian ini ada informasi ID kita, alamat dompet kita, bisa juga buat kirim mata uang kripto. Silakan para donatur, teman-teman semuanya, coder Indonesia, kalau mau berdonasi silakan. Tinggal klik sign file, kemudian ada notifikasi apakah kita mau menandatangani dokumen tadi. Kita tunggu dulu. Ini yang akan ditandatangani. Jika yakin, tinggal klik tanda tangan. Hasilnya adalah ini tanda tangannya. Kita bisa menyimpan save signature to file. Nah, inilah signature dari file Bcode license. Nah, bagaimana kita memverifikasinya? Nah, caranya sama seperti tadi di data tipe teks. Kita tinggal upload dokumen yang sudah kita tangani. Ya, ini adalah dokumen aslinya. Jadi misalkan kita upload dokumen yang asli seperti ini, Bcode. Kemudian kita buka tanda tangannya. Kita copy. Kemudian kita inputkan di form yang tersedia. Kemudian kita verifikasi. Boom. Ya, sama ya, 99DC belakangnya 59 dengan 99DC 4D59. Kalau di sini ada informasi alamat ini tidak diketahui atau unverified, ya karena saya belum registrasi pada aplikasi Cryptonomika.
Jadi kalau mau dikenali oleh aplikasi Cryptonomika dan Ethereum MetaMask, ya kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Tapi intinya adalah alamat dompet digital, alamat akun blockchain ini harus sama ketika hasil verifikasi dengan yang kita miliki. Ini artinya verifikasinya benar. Kita ambil contoh, misalkan dokumennya berbeda. Misalkan di sini ya sebenarnya kan ini ada ada paspor license. Seperti ini. Kita verifikasi, pasti hasilnya akan berbeda. Nah, ini lihat alamatnya di EE53, belakangnya LF, sekarang punya saya 99, belakangnya 59. Artinya antara dokumen, file, dan tanda tangannya itu tidak terverifikasi. Berarti bahwa dokumen ini bisa jadi bukan saya yang membuat, atau di dalamnya itu sudah mengalami modifikasi. Sama seperti tadi ya, modifikasi kita kembali ke send text. Kita verifikasi. Oh, maaf. Di sini verifikasi kita rubah di Jakarta, misalkan now. Kita verifikasi, pasti hasilnya akan berbeda. Nah, ini 666CC. Nah, sudah, artinya verifikasinya tidak benar. Kalau kita kembalikan ke teks atau informasi yang sebenarnya seperti ini, titik Jakarta, kita verifikasi, hasilnya akan sama. Sama aja dengan ini, jika isi dari dokumen ini Bcode license kita ubah satu huruf saja atau cuma spasi, maka hasilnya nanti akan tidak valid, tidak terverifikasi. Begitu teman-teman, Good Coder Indonesia, bagaimana kita melakukan tanda tangan digital berbasis blockchain dengan menggunakan platform Ethereum. Selamat menggunakan, semoga bermanfaat.